wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam hari ini dengan izin dan pertolongan dari Allah kita bisa melanjutkan kembali pembahasan kita, masih mengkaji kitab Umdatul Ahkam min Kalami Khairil Anam, kitab hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahih keduanya. Kita masih melanjutkan pembahasan sebelumnya tentang babun manahallahu anhu minal buyu, bab jual beli yang dilarang oleh syariat. Bab jual beli atau macam-macam jual beli yang dilarang oleh syariat Islam. Kita lanjut hadis ke 251 atau hadis pertama dari bab jual beli ini. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala, berkata pengarang kitab ini Al-Hafiz Abdul Ghani Al-Maqdisi, semoga Allah senantiasa merahmati beliau. Al-Hadithul Hadi wal Khamsuna Ba'dal Mi'atain, hadis nomor 251. An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridai beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil munabadzah wa hiya tarhu rajuli thawbahu bil bai'i ila rajuli qabla an yuqallibahu aw ay yanzura ilaihi, wa naha 'anil mulamasah wal mulamasah lamsu rajuli ath-thawba wa la yanzuru ilaihi, rawahul Bukhari wa Muslim. Kata sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridai beliau, sesungguhnya Rasulullah SAW melarang dari jual beli munabadzah. Apa itu jual beli munabadzah? Jual beli munabadzah, seorang penjual melemparkan kain atau pakaian kepada pembeli dan pembeli itu harus membelinya. Nah, ini salah satu tradisi jual beli masyarakat musyrik jahiliyah. Jadi kainnya, kata penjual, yang saya lempar kamu harus bayar. Padahal pembeli belum memeriksa, belum membolak-balik ini barang bagus atau tidak. Nah, ini salah satu praktek jual beli masa jahiliyah. Kemudian juga wanaha anil mulamasah, Rasulullah melarang dari jual beli mulamasah. Apa itu mulamasah? Seorang pembeli hanya menyentuh saja barang yang dijual, dia harus membayarnya. Makanya nggak boleh penjual mengatakan yang nyentuh barang bayar, nggak boleh. Karena ada unsur gharar, ketidakjelasan, dan unsur kejahilan dari orang yang membeli. Dia nggak tahu ini barang bagus atau tidak, ini barang ada aibnya atau tidak, tapi dia diwajibkan untuk membelinya. Nah, di sini ada dua jual beli yang dilarang, yaitu munabadzah dan juga mulamasah. Kita ambil faidah-faidah dari hadis ini. Ma yustafadu minal hadis, faidah-faidah yang bisa diambil dari hadis ini. Yang pertama, an-nahyu an bai'il mulamasah, larangan untuk melakukan jual beli mulamasah. Dan tafsiran yang terbaik tentang jual beli mulamasah yang ditafsirkan dalam hadis ini, kalau orang nyentuh barang tersebut dia harus bayar dan membelinya. Walaupun Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau memberikan tafsiran yang lain tentang jual beli mulamasah. Kata beliau, jual beli mulamasah itu an ya'tiya bi thawbin matwiyyin aw fi zulmatin falyalmishu al-mustam fayaqulu sahibu bi'tukahu bikadza bi syartin an yaquma lamsuka maqama nadharik. Kata Imam Syafi'i, jual beli mulamasah itu seorang penjual, dia lipat bajunya di tengah kegelapan, kemudian pembelinya disuruh milih
Jadi dilipat pakaiannya, kemudian di tengah gelap, nggak ada lampu, nggak ada lentera, kata penjual, ini barang yang kamu beli. Pembelinya nggak tahu itu barang baik atau tidaknya, bagus atau tidaknya. Nah ini sama, ada unsur apanya? Gharar, ketidakjelasan pada barang yang dijual. Ini faidah yang pertama. Faidah yang kedua, an-nahyu an bai'il munabadzati. Hadis ini menunjukkan larangan untuk jual beli barang munabadzah. Apa itu munabadzah tadi? Barang yang dilempar dan pembeli harus membelinya. Penjual lempar barangnya, pembeli tangkap, dia harus bayar. Nah ini yang disebut dengan munabadzah. Sama, ada unsur ketidaktahuan pembeli tentang barang ini bagus atau tidak. Yang kedua, ada unsur ketidakjelasan. Kata beliau, wa minhu bai'ul hasar. Di antara yang mirip dengan jual beli yang seperti ini, jual beli dengan menggunakan melempar kerikil pada barang yang dia beli. Jadi pembeli mengatakan, yang saya lempar itu yang akan saya beli, padahal dia belum tahu itu barangnya bagus atau tidak. Nah ini disebutnya bai'ul hasar. Dia membeli barang, pakaian atau baju atau kain dengan cara apa? Melempar kerikil kepada barang yang mau dia beli tersebut. Faidah yang ketiga. Nah di sini ada pengecualian. Amma ja'lul lamsi awin nabdhi bai'an aw yaj'alul bai'a mu'allaqan bil lamsi awin nabdhi ma'a ma'rifatil mabi'i fi hadhihi suwari fas-sahihu annal bai'a sahihun. Adapun orang melakukan jual beli dengan cara disentuh atau dilempar, tapi si pembeli sudah tahu sifat barang ini. Jadi misalnya penjual mengatakan, coba kamu lihat-lihat dulu barangnya. Pembeli sudah lihat-lihat. Kemudian kata penjual, mana yang mau kamu beli? Kata pembeli, saya masih bingung nih. Akhirnya kata penjual, sudahlah, saya lemparkan saja satu persatu, kemudian kamu pilih mana yang kamu ingin beli itu. Jadi dia sudah tahu sifat barangnya. Yang seperti ini dibolehkan dan jual belinya sah, karena dia sudah tahu sifat barangnya. Ini faidah yang ketiga. Faidah yang keempat, anna hadainil bai'aini ghaira sahihaini li'anna an-nahya yaqtadil fasad. Dua jual beli yang sudah kita sebutkan ini, jual beli munabadzah dan mulamasah, jual belinya selain haram, hukumnya juga tidak sah. Karena ulama membagi, ada jual beli yang haram tapi masih tetap sah, ada jual beli yang haram plus tidak sah jual belinya. Jual beli mulamasah dan munabadzah ini selain dia diharamkan dan jual belinya juga tidak sah. Nah ini faidah yang keempat. Faidah yang kelima, nah ini yang menjadikan sebagian ulama mengharamkan jual beli, bukan mengharamkan, tidak menyatakan sah jual belinya orang yang buta matanya. Kata beliau, istadalla bidzalika ala adami sihhati syira'il majhul wa adami sihhati syira'il a'ma. Hadis ini menunjukkan tidak sahnya pembeli yang orang itu matanya buta. Tapi ini menurut sebagian ulama, diantaranya ini pendapatnya Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan pembeli itu kalau matanya buta dan dia nggak tahu kondisi barangnya bagus atau tidak, maka jual belinya tidak sah. Berarti kalau ada pembeli yang buta, dia harus memiliki pendamping, supaya pendampingnya ini yang nanti nilai ini bagus atau tidak barang yang dia beli. Karena belum tentu kan orang buta itu dia bisa memahami kondisi barang, walaupun dia bisa meraba, walaupun dia bisa menyentuh, tapi tetap saja namanya orang buta, dia tidak tahu kondisi barang yang sebenarnya, apakah itu barang yang bagus atau justru barang yang ada aibnya. Nah ini pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, pembeli yang buta jual belinya tidak sah, harus didampingi dengan pendampingnya untuk menilai barang itu baik atau tidaknya. Kemudian kata Imam Nawawi rahimahullah, i'lam annal mulamasata wal munabadata
wa nahwihima mimma nassa alaihi dakhilatun fin nahyi an bai'il gharari. Ketahuilah, jual beli mulamasah, jual beli munabadah dan yang semisalnya ini kenapa diharamkan? Karena di dalamnya ada unsur ghararnya, ketidakjelasan pada barang yang dibeli. Yang sudah kita jelaskan, salah satu sebab jual beli diharamkan karena ada unsur gharar, ketidakjelasan pada barang yang dibeli. Ini hadis pertama dalam bab jual beli. Hadis yang kedua, 252. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridai beliau, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la talaqqaw rukbana wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din wa la tanajashu wa la yabi' hadirun libadin wa la tusarru al-ghadama wa man ibta'aha fahuwa bi khairin nadharaini ba'da an yahlubaha in radiyaha amsakaha wa in sakhitaha raddaha wa sa'an min tamrin. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis yang kedua dari sahabat Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah bersabda, ada 5 jual beli yang diharamkan di dalam hadis ini. Yang pertama, tidak boleh para pembeli mencegat penjual yang belum sampai di pasar. Rasulullah melarang apa? Para pembeli mencegat produsen atau penjual yang mau bawa barangnya kemana? Ke pasar. Dicegat di tengah jalan. Nanti dijelaskan apa sebabnya diharamkannya. Ini jual beli yang pertama diharamkan. Nggak boleh para pembeli mencegat para penjual sebelum penjual itu sampai di pasar. Yang kedua, wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din. Tidak boleh menjual barang yang telah dijual oleh saudara muslimnya. Maksudnya menjual barang yang itu sudah sepakat saudara muslim dengan penjual ini. Jadi kalau ada muslim yang jual beli di pasar, si A misalnya sudah sepakat dengan B mau beli jam tangannya. Kalau sudah akad dan sepakat, nggak boleh si C nawarin lagi. Kata si C kepada A, sudah kamu batalin aja, saya punya barang yang sama dan harganya lebih murah. Ini namanya menjual barang yang dijual saudara muslimnya. Hukumnya haram karena bisa menimbulkan permusuhan dan kebencian. Yang ketiga, wala tanajashu. Jangan kalian melakukan jual beli najash. Sudah Anda jelaskan, jual beli najas itu jual beli yang ada unsur penipuannya. Asalnya jual beli lelang, tapi ternyata ada kerjasama antara penjual lelang itu dengan salah satu dari calo. Kata orang yang mau jual barangnya lelang ini, nanti ketika barang saya lelang, kamu tawar terus supaya harganya tinggi. Nanti kalau harganya sudah tinggi baru. Dan ini supaya apa? Orang-orang lain juga menawar barangnya dengan harga yang tinggi. Ini namanya jual beli najas yang di dalamnya ada unsur penipuannya. Yang keempat, wala yabi' hadirun libadin. Yang keempat yang juga dilarang, tidak boleh orang kota datang kepada orang desa dan dia ingin menjualkan barang orang desa tersebut. Nggak boleh orang kota datang ke desa, dia mau borong barang orang desa itu dan dia mau jual lagi nanti. Nah, ini dilarang sama Rasulullah. Nanti kita jelaskan kenapa hikmahnya. Nggak boleh orang kota datang sengaja ke kampung, kemudian dia mau bawa barang orang kampung dan dia mau jual lagi. Yang keempat, wala tusarul ghanama. Dan tidak boleh jual beli hewan yang hewan itu disamarkan, air susunya sengaja dibiarkan berkumpul dalam kelenjarnya. Ini biasanya kambing atau sapi. Jadi penjual itu sengaja 3 hari sapi atau kambingnya nggak diperas susunya supaya kelihatan apa? Banyak susunya.
Ya, jadi sengaja tuh sampai keluar airnya. Itu dalam rangka apa? Menipu pembeli. Jadi sengaja penjual 3 hari dia nggak peras susu kambing atau sapinya tersebut supaya kelihatannya gemuk dan susunya banyak. Maka akhirnya pembeli jadi tertarik membeli itu. Nah, ini dilarang sama Rasulullah. Nggak boleh menjual hewan yang disamarkan, yaitu dibiarkan air susunya sampai berkumpul di kelenjarnya. Namun kata Rasulullah, wa man ibta'aha, siapa yang sudah terlanjur membeli hewan yang kayak gitu, fahuwa bi khairin nadharain, dia diberikan 2 pilihan. Dia diberikan 2 pilihan. Pilihan yang pertama, kalau dia sudah terlanjur memerah susu, artinya susunya itu sudah dia perah. Apa kata Rasulullah? In radiyaha amsakaha, dia tunggu sampai 3 hari. Kalau dia ridho, maka boleh dia tetap membeli hewan tersebut. Jadi ingat ya, ditunggu sampai 3 hari. Ya, kalau dia ridho, maka berarti sah jual belinya. Tapi sebaliknya, wa in sakhitoha, setelah 3 hari, oh dia baru tahu, wah saya kena tipu, ternyata susunya nggak banyak, maka raddaha wasa'an min tamrin, dia harus kembalikan hewan yang dia beli tersebut, tapi dikasih kelebihan berupa tamar sebanyak 1 so'. Kenapa harus dikasih tamar juga? Karena dia sudah merah susunya, dan susunya sudah dimanfaatkan, maka dia gantinya dengan apa? 1 so' kurma. Ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kita jelaskan satu persatu. Kata beliau, fi hadainil haditsaini, di dalam 2 hadis ini. Oh, hadis yang satu lagi hampir sama ya. Ada 5 yang diharamkan. Hadisnya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tutalaqqa rukban. Rasulullah melarang kalian untuk mencegat para penjual sebelum dia sampai di pasar. Yang kedua, wa an yabi'a hadirun libadin. Rasulullah melarang kalian menjual, orang kota menjual barang milik orang desa. Kemudian fakultu li ibni Abbas, aku bertanya kepada sahabat Abdullah bin Abbas, apa yang dimaksud orang kota dilarang menjual barangnya orang desa? Kata beliau, la yakunu lahu simsaran, enggak boleh orang kota itu dia jadi maklar dari barang yang dia beli dari orang desa tersebut. Kenapa dilarang nih? Orang kota enggak boleh beli barang dari orang desa langsung. Yang pertama kata ulama, dia akan menyebabkan terjadinya harga barang itu naik, inflasi. Ini yang pertama kan, orang kota sengaja dia beli barang langsung ke desa, kemudian dia apa? Dia jual lagi dengan harga yang tinggi. Yang kedua, orang desa itu nggak tahu bagaimana harga di kota. Makanya ulama mensyaratkan, kalau orang desa ini memang nggak tahu harga barang yang dia dijual tuh berapa pasarannya di kota, nggak boleh. Karena dia akan apa? Terkena tipu nanti. Kata orang kota, udahlah jual segini aja ke saya. Padahal harga di pasar sana jauh lebih mahal, lebih tinggi. Harga di kota sana jauh lebih tinggi. Maka dia terkena apa? Tipuan. Ya. Yang ketiga, bisa saja orang kota ini dia jadi maklar dan dia timbun barang tersebut sampai harganya tinggi. Nah, ini apa? Menjadikan kemudorotannya jauh lebih besar. Makanya ulama usul fikih ketika menjelaskan hadis ini, mereka membawakan kaidah fikih. Kemaslahatan secara umum lebih didahulukan daripada kemaslahatan secara khusus. Kemaslahatan secara umum lebih didahulukan daripada kemaslahatan secara khusus. Apa yang dimaksud? Kenapa Rasulullah larang ini? Karena kemaslahatan hanya didapatkan oleh orang yang khusus tadi, orang kota yang datang ke desa langsung. Dia beli itu barang-barang desa. Dia dapat maslahat. Tapi setelah maslahat itu menimbulkan mudarat yang jauh lebih besar kepada masyarakat yang ada di kota. Otomatis dia naikkan kan harganya. Maka yang lebih bagus kata ulama, biarkan orang desa itu yang jual sendiri barangnya ke kota dan dia tahu harga pasaran di kota tersebut. Ya. Nah, ini diantara simsar, calok yang diharamkan. Walaupun tidak semua percaloan diharamkan nih,
Tapi di antara bentuk percaloan yang diharamkan ini seperti ini. Ya, dia borong barang yang ada di desa untuk dia jual lagi di kota, sementara orang desa ini tidak tahu berapa harga barang itu kalau dijual di kota tersebut. Ya. Baik, kita ambil faidah-faidah dari hadis ini. Yang pertama, Rasulullah SAW melarang mencegat para penjual atau produsen yang dia belum sampai di pasar. An-nahyu an talaqqil qadimin li bai'i sil'atihim. Larangan mencegat para penjual barang untuk melakukan jual beli sebelum tiba di pasar. Kenapa dilarang, kata beliau? Hikmahnya, nah ini kenapa dilarang. Penjual yang dia baru sampai di tengah jalan, dia nggak tahu berapa harga pasaran di pasar hari itu. Dia bisa tertipu tidak? Iya. Ya, nggak boleh. Ada orang produsen, dia bawa barang, ya, apakah itu makanan, apakah itu hewan, dicegat sengaja di tengah jalan. Udah jual aja di sini. Saya beli harga sekian. Sementara orang yang bawa barang ini nggak tahu berapa harganya di pasar. Makanya ini hikmahnya, li alla yakhda'u, supaya orang yang mau jual barang ini nggak tertipu. Fayashtari minhum sila'ahum bi aqalla min qimatiha. Akhirnya barang yang dia bawa itu dibelinya harganya jauh lebih murah daripada harga yang ada di pasar. Nah, ini hikmahnya kenapa nggak boleh kita cegat. Karena biasanya yang cegat itu dia mau bodohin itu orang. Akhirnya harganya dibeli di bawah dari harga pasar. Yang kedua, tahrimu bai'i ala bai'il muslim. Haramnya menjual barang yang telah dijual saudara muslimnya. Tadi gambarannya ya. Si A sudah sepakat mau beli barangnya B. Tiba-tiba si C nawarin lagi ke si A. Sudah beli barang ke saya aja, kan sama barangnya, saya lebih murah. Nah ini nggak boleh. Tapi nggak bolehnya kalau sudah terjadi akad antara si A dengan B. Kemudian juga faidah dari hadis ini, kata beliau, mislul bai' fit tahrim. Ada yang hampir mirip dengan jual beli seperti ini, yaitu larangan mengkhitbah perempuan yang sudah dikhitbah saudara muslimnya. Apa khitbah itu? Melamar. Tapi kalau lamarannya sudah diterima. Kalau lamarannya belum diterima boleh. Ya. Jadi yang dilarang itu kalau lamarannya sudah diterima, nggak boleh. Karena nanti bisa berubah pikiran perempuannya. Ya. Kalau dia lamarannya sudah diterima, ya ada yang ngelamar lagi. Nah ini yang dilarang. Nah Rasulullah SAW an khitbati akhihil muslim. Kemudian juga yang keempat, an-nahyu an bai'il hadiri lil badi. Larangan orang kota memborong barang milik orang desa dan dia jual kembali. Tadi, kenapa hikmahnya? Karena itu akan menyebabkan tadi harga barang menjadi naik. Ya, yang kedua tadi menjadikan orang yang membeli barang dari penduduk desa ini dia membodohi atau menipu orang desa yang nggak tahu harga di kota. Yang ketiga, dia bisa melakukan penimbunan ini dan sengaja dia timbun supaya harganya nanti jauh lebih mahal. Nah ini faidah yang keempat. Faidah yang kelima, an-nahyu an tasriyatil labani fi suru'in bahimatil an'am indal bai'i. Larangan menjual hewan dengan cara sengaja susunya tidak diperas beberapa hari ketika akan dijual supaya kelihatan apa? Gemuk dan banyak susunya. Nah ini ada unsur penipuan juga. Makanya tadi orang yang sudah terlanjur beli hewan kayak gitu, kelihatannya gemuk, susunya banyak, maka dia dikasih kesempatan 3 hari. Sama ulama menyebutnya khiyar. Setelah 3 hari dia kasih keputusan. Karena setelah 3 hari kan baru kelihatan tuh susunya benar-benar banyak atau ternyata sudah kempes, nggak numbuh lagi. Nah itu kan setelah 3 hari kelihatan. Setelah 3 hari dia kasih keputusan.
Kalau dia ridho, ya sudah, dia tetap membeli hewan tersebut. Tapi kalau dia nggak ridho, wah saya kena tipu ini, maka dia boleh mengembalikannya. Walaupun tadi sudah diperah susunya, tapi dikembalikannya plus apa? 1 sok kurma. Lihat ya, syariat Islam itu membuat syariat nggak ada kezoliman di dalamnya. Ya, ini syariat terbukti dari Allah. Ya, karena kalau sudah terlanjur diperah susunya, tetap dia boleh mengembalikan dengan tadi plus dia kembalikan 1 sok kurma. Apakah harus kurma? Enggak, kata ulama boleh makanan pokok di negeri tersebut. Berarti kalau di Indonesia dia kembalikan 1 sok itu, ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan 2,7 kilo, 2,5 kilo, 3 kilo. Tapi yang lebih hati-hati sudah kembalikan plus 3 kilogram beras saja. Nah itu kalau orang itu sudah terlanjur membeli hewan dan dia perah susunya. Paham antum? Ada berapa ini yang dilarang? 5. Sama hadis yang pertama berapa? 2, ya, maka ada 7 ini. Baik, untuk materi Anda cukupkan nih, wah. Kita buka diskusi dan tanya jawab. Wallahu taala a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tafadhal yang mau bertanya. Biasanya banyak yang nanya soalnya kalau masalah jual beli. Nah, tafadhal. Ada yang semacam ada yang beli ke kota gitu. Taib, itu saja. Taib, iya. Jazakallah khairan. Bagaimana kalau seandainya orang kota ini pulang kampung dan dia beli barang di kampung sambil buka open PO, pre-order. Apakah ini yang dimaksud dalam hadis ini? Wallahu a'lam. Kalau seperti itu, maka itu tidak masuk, karena yang dimaksud di sini dia sebagai makelar. Makelar itu dia sengaja beli barang itu banyak supaya nanti dia bisa dapat untung besar. Ya. Kalau PO kan biasanya dia sesuai dengan harga saja kan. Paling kalaupun dia ngambil untuk transport saja. Tapi kalau makelar kan enggak, dia sengaja memang mau borong barang ini, nanti dia jual di kota dengan harga yang tinggi. Nah ini yang enggak dibolehkan, ya. Wallahu taala a'lam bissawab. Tafadhal. Nah, silakan Pak Haji Eman. Sekarang ini kembali di online ya. Gimana tuh Pak Ustadz? Gimana? Ya pembelian online. Nah, gimana itu hukumnya Pak Ustadz? Pembagian apa? Beli online. Ya. Oh, beli online. Enggak ada akad jual beli akad gitu. Gimana itu hukumnya Pak Ustadz? Oh, jual beli online. Ya. Nah, iya. Ya, terima kasih Ustadz. Iya, jazakallah khair, pertanyaan yang bermanfaat. Jual beli online, hukum asalnya diperbolehkan kalau terpenuhi syarat-syaratnya. Yang pertama, barang yang dijual ada gambarnya. Barang yang dijual ada gambarnya. Yang kedua, barang yang dijual dijelaskan spesifikasinya. Warnanya, kondisinya, kalau barang second gitu ya. Kemudian bagaimana kondisi barangnya. Nah, itu harus jelas. Itu dijelaskan apa? Spesifikasi barang tersebut atau deskripsi barang tersebut. Yang ketiga, terus di mana akad ijab qabulnya? Nah, karena kita sudah bahas yang namanya jual beli, di antara rukunnya selain ada penjual dan pembeli, ada barang yang diperjualbelikan, harus ada apa? Akad ijab qabul. Antum selama jual beli online di mana ijab qabulnya? Hah? Ijab qabul itu memang, nah ini, kalau dalam mazhab Syafi'i itu lebih berat. Karena ijab qabulnya dalam mazhab Syafi'i harus berupa ucapan. Saya jual barang saya, pembeli mengatakan saya terima dan saya beli barangnya. Nah itu dalam mazhab Syafi'i berat. Tapi jumhur selain madhab Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad membolehkan ijab qabul dengan serah terima perbuatan saja. Jadi tidak dengan lisan. Karena kalau dengan lisan juga kita beli di Alfa itu sudah nggak sah.
Kita beli di Indomaret sudah nggak sah, apalagi kita belinya di mall-mall besar kan. Biasanya jarang itu ada ijab kabul dengan lisan. Makanya boleh ijab kabulnya dengan perbuatan saja. Nah, dalam jual beli online di mana ijab kabulnya? Hah? Di mana ijab kabulnya? Ijabnya itu ketika penjual ngirimin formulir. Tahu kan formulir? Kita ngisi nama, alamat, barang yang dipilih. Nah, itu ijab tuh. Ya, kabulnya di mana? Ketika pembeli mengisi formulir tersebut. Maka itu sudah ijab dan kabul. Ya, berupa apa? Perbuatan saja walaupun tidak dengan lisan. Selama syarat tadi terpenuhi, jual belinya sah insyaallah. Ya, walaupun jual beli online banyak juga penipuannya. Ya, kadang kita beli barang yang tidak sesuai dengan ya barang yang kita beli. Antum hati-hati makanya. Ana pernah ketipu juga soalnya. Ya. Padahal belinya COD. Tapi karena Anda nggak cek dulu, ternyata isinya nggak sesuai dengan yang kita beli. Ya. Makanya antum kalau COD sekalipun cek dulu, buka dulu. Walaupun apa tuh kurirnya masih di situ. Ya, karena terkadang isinya nggak sesuai dengan yang kita beli. Ya, itu ada saja. Apalagi ternyata barang itu biasanya harganya terlalu murah. Ya, itu mulai mencurigakan itu. Sementara ya barang yang lain itu harganya agak mahal. Ya. Jadi kalau terpenuhi syaratnya itu sah jual beli online-nya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ya, silakan, Pak Yayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Begini Pak Ustadz, kalau kita membeli hasil barang baik itu misalkan pertanian atau peternakan ya Pak Ustadz ya, kita tahu nih Pak, misalnya tahu pasaran lah gitu ya, ini harganya kalau di Engklok ini segini, di Telaga Sari segini misalnya, ini 2.000 lebih murah misalkan, tapi karena dia beli kota besar, sengaja dia kan inginnya memang keuntungan kalau jual beli pastinya ya, ini besar nih, dia ngeborong lah, karena dia juga mau disebutkan lagi di sini di kota tuh buat di toko-toko misalkan warung-warung, tapi dia emang tahu harganya gitu pasarannya, tapi karena tahu di sana lebih murah, lagi ke sana, itu boleh nggak Pak Ustadz seperti itu Pak? Penjualnya tahu berapa harga di kota? Tahu nanti harga bisa gitu harganya misalnya harga tanya harga peternakan gitu. Udah, ya itu kita lari ke sana aja deh, dia lebih murah karena kita lebih. Nah, itu gimana Pak Ustadz bantuan? Iya. Terima kasih. Jazakallah khair, pertanyaan bermanfaat. Tadi kalau penjualnya tahu berapa harga pasaran di kota tersebut sehingga dia tidak tertipu dari orang kota yang datang ke desa itu, maka itu diperbolehkan. Ya, jadi itu boleh. Karena dikhawatirkannya tadi ternyata orang desanya nggak tahu berapa harga barang itu. Tapi kalau dia tahu berapa harga di kotanya, maka itu diperbolehkan. Karena dia tidak terkena apa? Penipuan. Karena kalau dia nggak tahu harganya, maka dia bisa terkena tipuan tadi. Jadi diperbolehkan kalau orang desanya tahu harga kota tersebut. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ana izin ya, sampai Isya saja. Besok agak padat soalnya. Kita cukupkan kajian kita pada malam hari ini. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita tutup kajian kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.